Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ayubi dengan NPM 2352011107. Di sini saya ingin menjelaskan isi tentang filsafat hukum. Yang pertama, ada aliran-aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum adalah berbagai pemikiran atau pandangan yang berbeda mengenai hakikat hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya. Aliran-aliran ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hukum, dari yang menekankan nilai-nilai moral keadilan hingga yang lebih fokus pada aspek sosial dan empiris hukum. Lalu yang kedua ada bentuk aliran filsafat hukum. Isinya itu yang pertama, realisme hukum. Aliran ini menganggap bahwa hukum sebagai proses bukan sekedar peraturan. Hukum dipandang sebagai hasil dari putusan hakim dalam kasus-kasus tertentu, dan hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya di masyarakat. Yang kedua ada sociological jurisprudence. Aliran ini berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Hukum harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga ada filsafat hukum Pancasila. Aliran ini menerapkan aliran ini merupakan aliran filsafat hukum yang dianut bangsa Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemikiran hukum. Lalu yang keempat ada hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa selain hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, ada hukum yang lebih tinggi berasal dari alam semesta atau Tuhan. Hukum ini berasal atau bersifat universal dan abadi, dan hukum positif harus selaras dengan hukum alam. Lalu ada yang kelima atau yang terakhir, yaitu positivisme hukum. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa, dan hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral atau keadilan. Hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Lalu ada yang terakhir, yaitu contoh aliran filsafat hukum. Aliran yang pertama ada aliran hukum alam. Contohnya, pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM didasarkan pada keyakinan bahwa ada hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, terlepas dari hukum positif suatu negara. Lalu yang kedua ada aliran positif hukum. Contohnya, keberlangsungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini sah dan mengikat karena dibentuk oleh lembaga legislatif yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu di sini ada yang terakhir, yaitu aliran utilitarianisme. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan tol dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat luas. Meskipun mungkin ada sebagian kecil masyarakat yang terkena dampak negatifnya, yaitu misalnya kehilangan lahan, aliran ini menilai baik atau buruknya hukum atau kebijakan berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.